Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Begitu Qianing mengeluarkan cangkang kerang, ia mengeluarkan serangkaian ledakan sonik. Monster darah bintang 9 membeku, sementara monster darah bintang 8 tidak dapat menahan gelombang sonik. Menutup telinga mereka dengan tangan, tampak sangat tidak nyaman. Monster darah bintang 9 dengan mata merah menyala tampaknya telah membuat Qianing marah sekali lagi. Ia langsung menyerang ke arahnya, kecepatannya meninggalkan jejak putih panjang di laut. Oh, tidak! Putri, lari! Beberapa putri duyung laki-laki sudah terluka parah dan tidak dapat membantu Qianing. Serangan sonik cangkang kerang Qianing sangat efektif melawan monster darah bintang 8, tetapi melawan monster bintang 9 ini, serangan itu jelas tidak efektif. Hanya membuatnya marah. Qianing berbalik untuk berenang menjauh, tetapi kecepatan monster darah bintang 9 di air tidak kalah dengan kecepatan putri duyung berekor ikan. Sekarang, karena marah, jadi monster darah bintang 9 bahkan lebih cepat. Terlambat! Qianing merasakan gelombang laut. Dia berbalik dan sudah merasakan monster darah bintang 9 di belakangnya. Kekuatan Qianing tidak tinggi dan dia tidak berdaya untuk bertahan melawan serangan monster darah bintang 9. Tepat pada saat kritis, Qianing merasakan kegelapan di depan matanya dan sesosok muncul di hadapannya. Qianing menabrak pelukan sosok hitam itu. Sosok hitam itu tak lain adalah Xiuyan yang baru saja menyelesaikan terobosannya. Hampir saja, saya berhasil tepat waktu. Kalau tidak, jika Anda mati, saya akan kesulitan untuk sementara waktu. Xiuyan menghela nafas, senyum muncul di wajahnya. Dia menatap Qianing yang masih dalam pelukannya, tampak ketakutan dan gemetar. Terima kasih telah melindungi saya, dan saya akan mengingat kebaikan ini. Sekarang saya akan mengurus monster-monster ini. Xiuyan membantu Qianing berdiri, lalu berbalik dan berdiri di depannya. Cakar monster darah bintang 9 sudah berada di atasnya. Xiuyan tiba-tiba berbalik, mengangkat kepalanya dan menatap tajam monster darah bintang 9 di depannya. Auranya sebagai ahli bintang 9 tingkat lanjut meledak, menyebabkan cakar monster darah bintang 9 membeku. Matanya melebar ketakutan. Xiuyan mengulurkan tangannya sama sekali tidak takut pada cakar monster darah bintang 9. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Monster darah bintang 9 melihat ini seolah melihat orang bodoh berani menggunakan tangan kosong untuk menangkap cakarnya. Kepercayaan dirinya melonjak dan ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik cakarnya ke bawah. Qianing yang berdiri di belakang Xiuyan juga tercengang oleh pemandangan ini. Xiuyan benar-benar menggunakan tangannya untuk menangkapnya. Tuan, hati-hati! Seru Qianing, matanya menyipit, terlalu takut untuk melihatnya. Tiba-tiba suara dentingan logam terdengar dan pemandangan yang menakjubkan terungkap. Di bawah air, tangan Xiuyan benar-benar bertabrakan dengan cakar monster darah bintang 9, menciptakan percikan api. Cakar monster darah bintang 9 tidak merobek daging Xiuyan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, terasa seperti telah mengenai lempengan baja, sehingga monster darah bintang 9 tercengang. Jelas bingung dengan situasi ini. Monster darah bintang 9 buru-buru mencoba menarik cakarnya, tetapi Xiuyan meraihnya dengan gerakan cepat. Langsung meremas cakar baja monster itu. Kemudian pandangannya beralih ke punggung monster itu. Monster darah 9 bintang seperti merasakan ada yang salah. Matanya melebar dan dia dengan panik mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Xiuyan. Tetapi sekeras apapun ia mencoba, Xiuyan tetap tak bergerak. Sambil tersenyum pada monster itu, Xiuyan mencibir. Dengan kekuatan sekecil ini, Anda berani mengganggu saya? Di belakang monster darah bintang 9, kobaran api membumbung ke langit. 11 api surgawi melesat ke arah Xiuyan, lalu menembus tubuh monster itu, langsung melahapnya.
Dalam pembantaian yang terjadi, monster darah bintang 9 berubah menjadi abu oleh api surgawi. 11 api surgawi dan Xiuyi kembali ke tubuh Xiuyan. Dari abu, Xiuyan mengelurkan tangan dan meraih kristal merah seukuran ibu jari. Apa ini? Xiuyan meriksa kristal merah di tangannya. Qianing di belakangnya memperhatikan kristal itu dan matanya berbinar penuh minat. Tuanku, ini adalah kristal darah. Kristal ini mengandung energi yang melimpah yang sangat membantu untuk kultivasi, kata Qianing perlahan. Setelah dia selesai berbicara, Xiuyan berseru kaget, merasakannya dan kemudian wajahnya menunjukkan kekaguman. Kristal darah itu memang seperti yang dikatakan Qianing, mengandung energi yang melimpah. Jika saya bisa mendapatkan kristal darah sebanyak ini, saya mungkin bisa menembus ke alam dosian. Xiuyan sekarang berpikir tentang bagaimana cara menembus ke alam dosian lebih cepat. Krisis semakin mendekat dan dia harus terus memotivasi dirinya sendiri. Tuanku, benda-benda ini cukup langka. Monster darah bintang 8 hampir tidak ada dan monster darah bintang 9 hanya ada sedikit sekali, kata Qianing sambil tersenyum tak berdaya. Bagaimana mungkin jumlahnya banyak? Mendapatkan sepotong seukuran ibu jari Xiuyan saja sudah cukup bagus. Hanya sedikit. Kristal darah itu segera menarik perhatian Xiuyan. Dengan menghentakkan kakinya, dia menghancurkan monster darah bintang 8 yang tersisa. Tetapi monster-monster ini tidak menghasilkan kristal darah lagi. Seperti yang diharapkan, tidak banyak. Xiuyan agak kecewa. Menoleh, dia melihat para putri duyung laki-laki. Setelah meriksa luka mereka, dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan. Tak lama kemudian, luka para putri duyung laki-laki membaik, dan mereka semua dengan hormat mengepakkan tinju mereka ke arah Xiuyan. Qianing mengayunkan ekor indahnya yang indah dan menghampiri para putri duyung laki-laki. Dia memeriksa luka mereka dan menemukan bahwa mereka semua telah membaik secara signifikan, kecuali 2 orang yang sudah mati, dan Xiuyan tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih. Xiuyan menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Qianing. Jika bukan karena kedatangan Qianing dan waktu yang diberikannya, dia mungkin akan gagal dalam upayanya untuk menembus ke tahap akhir alam 9 bintang. Keberhasilannya sebagian besar berkat Qianing. Qianing memandang kedua putri duyung laki-laki yang telah mati dalam kesedihan di matanya. Air mata menggenang. Dia jelas merasa kasihan pada mereka. Xiuyan juga merasa sedih. Mereka jelas mati karena dia. Tuanku, tidak perlu formalitas seperti itu. Itu adalah permintaan imam besar dan saya pasti akan melakukan yang terbaik. Lagi pula klan kami masih membutuhkan bantuan Anda, kata Qianing dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari nadanya, klan putri duyung berada dalam keadaan yang sangat sulit. Putri, tidak perlu formalitas seperti itu. Panggil saja saya Xiuyan, kata Xiuyan lembut. Qianing mengangguk. Tuanku, panggil saja saya Qianing. Gelar putri tidak ada artinya. Klan putri duyung berada di ambang kepunahan. Saya harap Anda akan mengulurkan tangan membantu. Mata Qianing berkaca-kaca. Mata besarnya yang berair dengan pupil merah muda membuatnya tampak semakin menyedihkan. Saya bisa membantumu, tapi saya perlu memahami detail samudra emas ini terlebih dahulu. Xiuyan mengangguk. Dia perlu belajar dari Qianing tentang dunia, seperti apa samudra emas itu, apa yang mencegah mereka yang berada di laut mencapai daratan, dan mengapa hanya mereka yang memiliki kekuatan dosian dari benua Dodi yang bisa masuki laut. Tuanku, samudra emas sangat luas tetapi tidak mengandung banyak kekuatan besar. Awalnya samudra emas kurang dari 1/10 ukurannya saat ini. Saat itu hanya berisi manusia ikan, klan naga dan beberapa makhluk air lainnya. Setelah peristiwa dahsyat itu, banyak telur darah muncul, diikuti oleh monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar makhluk air yang lebih lemah dibantai oleh monster darah. Sekarang, manusia ikan kita menghadapi masalah yang sama. Jumlah monster darah yang sangat besar terus-menerus menghantam klan kita seperti gelombang. Dan pada akhirnya, klan kita tidak dapat lagi menahannya.
Kianing berbicara perlahan, matanya berkedip sedih. Mata merah mudanya dipenuhi duka dan 3.000 benang sutra merahnya bergoyang di air di belakangnya. Ini peta kasar dasar laut. Kianing mengeluarkan gulungan di tangannya, lalu perlahan membukanya. Shin mencodongkan tubuh untuk meriksanya dengan seksama. Di selatan adalah bangsa duyung kita. Di utara adalah klan naga. Dan area yang ditandai dengan lingkaran merah di tengahnya adalah apa yang kita sebut reruntuhan. Leluhur kita pernah berada di sana. Banyak sisa-sisa arsitektur berdiri di sana. Dan itu juga sarang monster darah ini. Termasuk beberapa yang sangat kuat. Kianing menjelaskan kepada Xiaoyan. Apakah benar-benar ada naga? Mendengar kata klan naga, Xiaoyan merasakan gelombang kegembiraan. Kegembiraannya berasal dari pikiran bahwa Ziyan mungkin telah naik tingkat. Klan naga terkenal eksklusif dan tanpa Ziyan, Xiaoyan tidak bermaksud memprovokasi mereka. Namun dia tidak takut. Dengan Raja Sisik Naga di sekitarnya, dia masih perlu menemukan buah nirvana 9 revolusi dari klan naga. Tatapan Xiaoyan beralih ke area besar yang ditandai dengan lingkaran merah di tengahnya, yang oleh Kianing disebut runtuhan. Berapa kekuatan monster darah terkuat? Jumlah monster darah yang sangat banyak bukanlah kekhawatiran utama Xiaoyan. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah apakah ada di antara mereka yang memiliki kekuatan dosian. Jika demikian, mereka akan sangat sulit dihadapi. Sebagian besar yang menyerang klan kita adalah monster darah bintang 8 dan tidak banyak yang bintang 9. Adapun yang lebih kuat dari bintang 9, saya belum pernah melihatnya. Tetapi saya dengar seorang tetua di klan pernah melihatnya. Tubuhnya juga berwarna merah darah, tetapi tidak sekuat monster darah lainnya. Bentuknya menyerupai manusia. Jika bukan karena tubuhnya yang seluruhnya merah, ia akan terlihat hampir identik dengan manusia. Tetua itu mengatakan dia tidak bisa merasakan kekuatannya, jadi mungkin itu monster darah yang lebih kuat dari bintang 9. Kianing sedikit mengerutkan kening, merenung sambil berbicara. Apakah ada yang tahu asal-usul monster darah ini? Xiaoyan juga bertanya-tanya. Monster jiwa raja pemakan jiwa dan monster darah di lautan emas ini persis sama, sangat mirip. Jadi Xiaoyan juga ingin tahu apakah ada hubungan di antara mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka muncul setelah peristiwa dahsyat itu, dan setelah itu lautan meluas 10 kali lipat, menggelamkan sebagian besar daratan. Adapun asal-usul monster darah ini saya juga tidak tahu, kata Kianing perlahan sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan merenung sejenak, kemudian dia mendapat beberapa petunjuk. Dia ingat dunia merah tua yang pernah dilihatnya dengan mata ilahinya. Raja pemakan jiwa juga telah meningkatkan kekuatannya dengan batu roh iblis darah yang ditinggalkan oleh alam dewa darah. Dan penampilannya mirip dengan monster darah ini. Berdasarkan hal ini, sangat mungkin monster darah ini ditinggalkan oleh alam dewa darah. Tetapi dia tidak tahu apa tujuan mereka. Tepat ketika Xiaoyan masih berpikir, suara teredam bergema dari dasar laut. Xiaoyan segera mendongak, terkejut sejenak lalu tersenyum. Sepertinya Longgi juga telah berhasil menembus batas. Saat ini tim Xiaoyan termasuk Longgi yang baru saja menembus ke tingkat 8 bintang, memiliki 6 prajurit 8 bintang. Dengan Xiaoyan yang menembus ke tahap akhir 9 bintang, bahkan jika mereka menghadapi Dosian, mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung menggunakan teknik bertarung tim. Baiklah. Sekarang kita bisa pergi ke laut. Biarkan saya melakukan beberapa persiapan. Lalu saya akan merepotkan Anda untuk memimpin jalan. Apakah luka mereka serius? Jika tidak nyaman, mereka bisa naik ke bahtera saya. Xiaoyan berkata kepada Kianing, lalu mengalihkan pandangannya ke beberapa putri duyung laki-laki yang terluka. Setelah meminum pil yang diberikan oleh Tuan, luka mereka jauh lebih baik. Kami tidak akan merepotkan Anda lagi. Luka para putri duyung laki-laki telah membaik secara signifikan dan mereka semua membungkuk kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk lalu terbang keluar dari laut.
muncul di permukaan dan menatap langit. Dia melihat wujud asli Longgi. Naga petir emas 9 mendalam berenang di awan petir. Awan petir yang tebal terus menyusut seolah-olah ditelan oleh Longgi. Saat awan petir perlahan menghilang, tubuh Longgi pun terungkap. Longgi segera terkekeh malu-malu menggaruk kepalanya dengan canggung dan dengan cepat mencari pakaian untuk dikenakan. Ekspresinya yang jujur dan sederhana terlihat sangat menggemaskan saat itu. Baiklah, sekarang Nan Erming, Xiaozhan, Feng Feng, Zijing, Mu'er, dan Longgi semuanya telah menembus ke bintang 8. Sekarang kita memenuhi syarat untuk pergi ke laut. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kita dapat berharap untuk mendapatkan banyak keberuntungan di bawah air. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu, kekuatan semua orang akan meningkat lebih jauh lagi. Xuan melirik ke sekeliling dan berkata dengan gembira. Xuan melihat sekeliling dan kemudian menyadari bahwa Jing Wuchen dan Zeni juga telah menembus. Ni'er dan Wuchen telah menembus ke tingkat bintang 6 pertengahan. Lumayan. Xuan mengangguk lebih gembira lagi. Zeni telah menyerap api kaisar emas dan Jing Wuchen telah menyerap api penciptaan 6 Qi. Tumbuh dari tingkat bintang 5 akhir ke tingkat bintang 6 pertengahan yang sudah merupakan lompatan yang sangat besar. Masa pelatihannya singkat, kurang dari 50 tahun. Dengan bantuan Xiaoyan, kekuatan semua orang meningkat pesat. Kekuatan mereka bukan berasal dari mana saja. Xiaoyan telah banyak berinvestasi pada mereka. Tidak hanya mempersiapkan Qi Asa Kaisar yang 100 kali lebih terkonsentrasi, tetapi juga memberi mereka 3 keajaiban. Meskipun mereka hanya sub-roh dari 3 keajaiban, itu sudah cukup bagi mereka. Setelah tujuan Xiaoyan tercapai persis seperti yang dia antisipasi, dan bahkan melampaui harapannya. Fakta bahwa 6 orang telah menembus ke bintang ke-8 benar-benar di luar dugaannya. Namun ini bukan semata-mata pencapaiannya. Menembus ke bintang ke-8 membutuhkan tidak hanya keberuntungan tetapi juga bakat luar biasa. Jelas anggota tim Xiaoyan memiliki karakter dan bakat luar biasa yang mengarah pada kesuksesan mereka saat ini. Menembus ke Dodi bintang ke-8 dalam waktu sesingkat itu. Sekarang kita akan memasuki laut. Dunia bawah laut jauh lebih berbahaya daripada permukaan. Jadi semua orang harus sangat waspada. Kata Xiaoyan lagi. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka penasaran dengan lautan emas itu, tetapi juga agak khawatir. Mendengar ini semua orang mengangguk setuju, menuruti instruksi Xiaoyan. Hong-er, masuklah ke laut. Aktifkan perisai pelindung, kata Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, bahtera mulai perlahan tenggelam dan perisai pelindung samar muncul di sekitarnya. Kemudian bahtera mulai tenggelam dan air laut menyerbur dari segala arah, tetapi hanya terhalang di luar perisai pelindung. Tidak setetes pun air laut masuk ke dalam bahtera. Hati semua orang lega. Bahtera membelah permukaan laut dan tenggelam ke dalam samudra. Sinar matahari segera terhalang oleh air laut dan jarak pandang langsung menjadi redup. Air laut di bawahnya benar-benar gelap dan bahkan sinar matahari pun tidak dapat menembusnya. Qianing memandang bahtera yang besar dan tak kenal takut itu. Matanya menunjukkan keterkejutan, lalu sedikit kegembiraan. Sepertinya imam besar benar. Mungkin orang ini benar-benar penyelamat. Gumam Qianing memandang Xiaoyan seolah-olah dia telah meraih satu-satunya sinar cahaya dalam kegelapan. Xiaoyan berdiri di depan bahtera, menatap Qianing dan mengepakkan tangannya memberi hormat. Putri Qianing, saya mempercayakan jalan ini kepada Anda. Qianing mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berenang menuju laut dalam. Bahtera pemberani mengikuti dan memulai perjalanannya menuju dasar laut keemasan. Kegelapan terasa lebih mencekam daripada air laut. Setelah menyelam kurang dari 100 meter, melihat ke atas lagi, tidak ada cahaya yang terlihat sama sekali. Satu-satunya cahaya yang terlihat berasal dari Qianing dan beberapa putri duyung laki-laki. Ekor mereka memancarkan cahaya biru samar dalam kegelapan. Kegelapan di sekitarnya seperti monster membuat terasa sesak. Kegelapan ini berbeda dari kegampaan.
memberikan perasaan yang lebih mencengkam yang membuat sulit untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Xiaoyan merutan kening, jelas merasa tidak nyaman dalam kegelapan. Sebuah api muncul dari tubuhnya melayang di atas bahtera pemberani. Api itu tidak terlalu besar, tetapi mungkin karena kegelapan yang ekstrim, api itu segera menghilangkan kegelapan di sekitarnya, seolah-olah menghilangkan kegelisahan di hati semua orang dan memberi mereka rasa aman. Kita pasti sudah turun beberapa ribu meter sekarang. Dasar laut ini lebih dalam dari yang saya bayangkan, pikir Xiaoyan, mengamati sekelilingnya yang gelap. Kekuatan jiwanya terus-menerus menyelidiki kegelapan karena tempat-tempat seperti itu adalah target paling mudah untuk disergap. Di lautan emas, Xiaoyan bertemu dengan makhluk kolosal saat tiba, kemungkinan ras air yang disebutkan Qianing. Meskipun tidak terlalu kuat, ukurannya menakutkan, membuat Xiaoyan berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Sebuah ratapan panjang dan dalam bergema dan air di sekitarnya mulai bergelembung hebat, menyebabkan bahtera pemberani bergetar. Semua orang terkejut, mata mereka melebar ngeri saat mereka menatap ke laut yang gelap. Apa itu? Suasana yang sebelumnya sunyi mencekam seketika hancur oleh teriakan panjang yang tiba-tiba ini, dan wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Itu paus biru, jangan khawatir, mereka tidak akan menyerang kita. Qianing yang memimpin jalan memutar tubuhnya yang ramping dan memandang orang-orang di Bahtera Verles, berbicara dengan lembut. Suaranya yang riang sangat menyenangkan untuk didengar. Pada saat ini, wajah Xiaoyan langsung membeku menatap tajam penampilan Qianing, seolah-olah jiwanya telah dicuri. Nona muda yang cantik. Mata Xiaoyan melebar. Feng Feng yang berdiri di sampingnya cukup memperhatikan perilaku aneh Xiaoyan. Dia melirik Xiaoyan lalu mengikuti pandangan Xiaoyan dan langsung terkekeh. Hei, kenapa jiwa Anda dicuri? Feng Feng melambaikan tangannya di depan mata Xiaoyan. Xiaoyan segera menepis tangan Feng Bo dan berlari ke sisi Xiaoyan. Tuan muda Xiao, nona muda ini. Xiaoyan menggosok-gosokkan tangannya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa. Xiaoyan terdiam sejenak dan melihat ekspresi Xiaoyan. Ia tak kuasa menahan senyum. Ada apa? Anda tertarik padanya? Kalau Anda suka, langsung saja dekati dia. Xiaoyan tak kuasa menggoda Xiaoyan dan melihat ekspresinya. Tuan muda Xiao, bisakah Anda mengenalkannya pada saya? Saya benar-benar tak sanggup mengatakannya. Xiaoyan tampak malu-malu yang terlihat agak aneh. Ada apa? Bukankah Anda mengaku punya mental yang kuat? Sekarang Anda jadi penakut. Feng Bo berjalan mendekati lagi, menggodanya. Dan Hermes sepertinya juga menyadari sesuatu dan ikut mendekat. Setelah melirik ekspresi Xiaoyan, ia langsung mengerti. Ya, Xiaoyan, Anda biasanya tidak seperti ini. Kami mendukung Anda. Jika Tuan muda Xiao tak sanggup mengatakannya, kami bisa membantu Anda. Saat mereka berbicara, Nan Erming dan Feng Bo hendak pergi ke haluan kapal untuk menyambut Qianing ketika Xiaoyan dengan tergesa-gesa segera menarik mereka. Hei, kalian berdua, saya mohon jangan tinggalkan kesan buruk. Saya akan melakukannya sendiri. Xiaoyan cemberut menatap kesal kedua orang yang hanya tahu cara membuat masalah dan memberi nasihat buruk itu. Dengan enggan ia pergi ke haluan kapal, mengamati Qianing memimpin bahtera di laut. Hanya dengan melihat punggungnya, Xiaoyan terpesona. Xiaoyan berpikir dan berpikir, ingin berbicara, tetapi kata-katanya seperti duri ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Ia bertanya-tanya kemana perginya ketahanan mentalnya yang biasanya. Sekarang ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lupakan saja, saya akan mencari kesempatan ketika kita sampai di tujuan. Xiaoyan merenung sejenak tetapi tetap tidak bisa berbicara. Suara ratapan semakin mendekat dan dalam kegelapan hanya sepasang cahaya biru menyeramkan yang terlihat mendekat. Meskipun cahayanya tidak terlalu kuat, dalam kegelapan total bahkan kilauan kecil pun cukup mencolok. Cahaya biru menyeramkan itu perlahan mendekat, menyerupai sepotong kristal biru yang menyeramkan, memancarkan cahaya redup.
Baru ketika cukup dekat dengan lambung kapal, semua orang menyadari bahwa itu bukanlah kristal sama sekali, melainkan mata seekor lonceng tembaga. Tiba-tiba arus yang kuat dan benturan perisai pelindung menciptakan suara, dan kapal itu kembali berguncang hebat. Dalam cahaya api dan perisai Bahtera tak kena takut, sebagian tubuhnya terlihat. Dalam kegelapan kulitnya penuh bekas luka, seolah-olah akibat luka pertempuran, dan kulitnya tampak seperti besi hitam. Bahkan dalam cahaya api hanya sebagian tubuhnya yang terlihat. Dibandingkan dengan Bahtera tak kena takut, paus biru pun sangat besar, membuat Bahtera tak kena takut tampak tidak berarti. Tiba-tiba mata paus biru kecil itu menyapu Bahtera tak kena takut. Tatapannya yang sebelumnya dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba melebar. Lalu ia merintih dan segera berenang menjauh, tampaknya ketakutan oleh sesuatu. Mungkinkah makhluk ini dua idiot besar yang kita bully di Samudra Emas tadi? Xuyen tersenyum kecut. Paus biru kecil itu pasti telah melihat Xuyen, sosok yang diingatnya dengan jelas. Jika ada cahaya, orang akan melihat bahwa paus biru kecil itu memiliki gigi pendek yang belum tumbuh sempurna akibat tamparan Xuyen. Hah, apa yang mereka takuti? Qianning bertanya-tanya, melihat paus biru kecil dan besar itu berenang menjauh dengan cepat. Biasanya kedua makhluk ini memakan apa saja dan berani memprovokasi apa saja. Kali ini mereka meringkuk ketakutan. Xuyen tersenyum kecut, bergumam pada diri sendiri. Sepertinya setelah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan pada mereka. Jika Xuyen tahu bahwa raja pemakan jiwa yang telah ia lepaskan sekarang berada di perut mereka, ia bertanya-tanya seperti apa ekspresinya. Pria hina ini pasti akan menghadapi pembalasan ilahi. Ini hanyalah selingan kecil di sepanjang jalan. Setelah sekitar setengah hari, cahaya bintang mulai muncul di bawah laut yang gelap. Melihat ke bawah, area di bawah air yang gelap menyerupai langit di berbintang yang berwarna-warni dan cerah. Cahaya bintang secara bertahap menjadi lebih jelas, mengungkapkan pemandangan yang membuat mereka semua orang takjub. Ekspresi mereka sangat beragam. Sebuah bola transparan raksasa, bagian dalamnya merupakan kaleidoskop warna. Tidak memiliki gedung pemancar langit seperti di dunia manusia. Sebaliknya, bola itu dibangun dari hasil laut, cangkang kera dan siput raksasa yang membentuk sebuah istana. Luasnya yang besar membuat Bahtera pemberani tampak sangat kecil. Di dalam bola, para penjaga menyambut Qianning dengan hormat dengan kepalan tangan. Qianning memberi isyarat kepada Xuyen dan sebuah lubang muncul di permukaan bola, memungkinkan Bahtera pemberani untuk perlahan masuk. Yang paling aneh, bola itu tidak berisi air laut melainkan udara. Sosok di dalamnya tergerak tanpa ekor ikan. Setelah Bahtera pemberani masuki bola, Qianning dan Yigan juga masuk. Sebuah pemandangan aneh terungkap pada saat itu. Sosok anggun Qianning terungkap dengan kibasan ekor ikannya yang panjang. Ekor itu berubah menjadi dua kaki ramping dan indah. Sebuah jubah tipis seperti kristal menyelimuti tubuhnya, sepenuhnya memperlihatkan sosoknya yang mempesona. Xuyen di atas Bahtera menatap dengan seksama. Lehernya menjulur hampir meneteskan air liur. Xuyen biasanya bukan pria yang mesum, tetapi kali ini Qianning tampaknya benar-benar telah memikat hatinya. Pasti ada takdir khusus di antara manusia, dan justru karena takdir itulah cinta pada pandangan pertama itu ada. Xuyen memarkir Bahtera tanpa rasa takut di area terbuka, menonaktifkan perisai pelindung. Dia hanya mengizinkan beberapa orang yang telah menembus level bintang ke-8 untuk turun, meninggalkan sisanya di dalam Bahtera. Meskipun tempat itu tampak tidak berbahaya, tidak ada yang bisa memastikan, dan Xuyen ingin berjaga-jaga. Setidaknya Bahtera tanpa rasa takut pada melindungi mereka. Qianning juga berjalan anggun ke arah Xuyen dan kelompoknya, sedikit membungkuk kepadanya. Tuan Muda Xiu, silakan ikuti saya. Xuyen dan kelompoknya secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir.
Tidak ada orang luar yang pernah mengunjungi tempat ini selama ribuan tahun, dan semua orang menatap mereka seolah-olah mereka adalah monster. Jalan di bawah kaki mereka dilapisi kristal, dan kristal-kristal berdiri di sekelilingnya, memancarkan cahaya redup. Cahaya gabungan dari hamparan kristal yang luas menerangi seluruh dunia. Soyen dengan penasaran mengamati sekitarnya. Dia pernah mendengar tentang ras ini sebelumnya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ras ini benar-benar ada. Dia menyelidiki dan kekuatan jiwanya untuk merasakan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Dan langsung terkejut. Sebagian besar dari mereka telah mencapai level bintang 7 dan beberapa bahkan berada di level bintang 8. Kekuatan seperti itu akan termasuk yang teratas di benua Dodi. Namun Soyen perhatikan sesuatu. Orang-orang di sini semuanya memiliki tatapan yang sangat dingin. Beberapa bahkan dipenuhi permusuhan. Dia mulai memahami kata-kata Qianing. Permusuhan ini bukan tanpa alasan. Pasti berasal dari sesuatu yang mengerikan yang ditinggalkan oleh banyak pertumpahan darah. Tempat ini pasti indah dulunya. Melihat bangunan-bangunan itu, dia bisa membayangkan bahwa ini mungkin pernah menjadi ras yang sangat bahagia, tetapi perubahan zaman telah mengubahnya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah istana yang terbuat dari kristal. Dipimpin oleh Qianing, mereka masuk. Begitu masuk, mereka langsung disambut oleh bau obat dan darah yang membuat semua orang merutkan kening. Saat Qianing masuk ke istana, dia berhenti di sebuah kolam besar. Ayah, putra yang diramalkan oleh imam besar telah tiba, kata Qianing lembut. Air di kolam itu berwarna coklat gelap mengeluarkan bau obat yang kuat. Setelah Qianing berbicara, butuh waktu lama bagi kolam untuk beriak, dan sesosok perlahan muncul. Wajah tua muncul di hadapan semua orang. Wajah ini sangat tua, lebih tua dari orang tua manapun yang pernah dilihat Soyen. Wajahnya keriput, pucat dan tampak agak menakutkan. Dermawan, selamatkan klan saya. Sebuah suara serak perlahan keluar dari wajah tua itu. Soyen sedikit terkejut. Tampaknya imam besar masih memiliki banyak hal yang belum diceritakannya. Tetapi dia memang tanpa sadar telah mengikuti ramalan imam besar. Wajah tua itu perlahan membuka matanya yang berkabut dan auranya lemah. Pasti telah menderita luka yang sangat serius dan sangat lemah. Bergantung pada air kolam untuk mempertahankan hidupnya. Senior, apakah Anda merujuk pada monster darah itu? Soyen menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, menatap wajah tua itu. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang menyebabkan luka parah seperti itu. Iya, monster darah itu menyerang ras kita setiap beberapa waktu, dan jumlah mereka malah bertambah, bukan berkurang. Dengan kecepatan ini, ras kita tidak akan mampu bertahan lagi. Wajah tua itu berbicara perlahan, suaranya sangat serak dan orang bisa merasakan usaha luar biasa yang ia curahkan dalam setiap kata. Bahkan merasakan ketegangan di dadanya. Soyen bukanlah orang santo, tetapi ia bukanlah orang yang hanya berdiri dan menyaksikan seorang mati. Terlebih lagi ia terus menyebutkan imam besar. Entah itu takdir atau pengaturan yang disengaja oleh imam besar. Soyen telah memutuskan untuk membantu ras Putri Duyung. Setidaknya ia tidak merasa jijik terhadap ras ini. Jika ia harus menyaksikan kehancuran mereka secara langsung, ia tidak akan sanggup menanggungnya. Apalagi diserang oleh penjajah seperti monster darah. Terlebih lagi Soyen tahu bahwa ia tidak lagi hanya mewakili pendapatnya sendiri, tetapi juga alam kekosongan. Jika monster darah benar-benar termasuk dalam alam dewa darah, seperti yang ia duga, mereka tidak punya pilihan selain ikut campur. Saya perlu tahu lebih banyak tentang monster darah ini, tetapi saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada senior. Soyen setuju, tetapi juga ingin mendapatkan beberapa informasi yang diinginkannya. Bicaralah, selama saya tahu saya tidak akan menyembunyikan apapun. Lelaki tua itu berbicara dengan suara serak. Senior, saya ingin bertanya apakah Anda tahu sesuatu tentang buah nirvana 9 revolusi?
Soyen telah menyimpan masalah hantu tersembunyi di dalam hatinya. Akan lebih baik jika masalah itu dapat diselesaikan lebih cepat. Karena hantu tersembunyi sekarang hanyalah secuil sisa jiwa, dan memperpanjangnya akan sangat merugikan. Buah Nirvana 9 Revolusi. Klan saya pernah memiliki 2, tetapi tampaknya sudah habis, dan kami tidak punya lagi. Wajah laki tua itu menunjukkan ketidakberdayaan saat dia tersenyum pahit, dan Soyen juga bertahan kening. Lalu, apakah senior tahu di mana saya bisa menemukannya? Soyen tidak menyerah dan terus bertanya. Buah Nirvana 9 Revolusi sangat langka dan bahkan lebih langka sekarang. Ekspresi gelisah muncul di wajah laki tua itu. Apakah tidak ada yang tersisa? Soyen bertanya dengan cemas. Seharusnya masih ada beberapa, tetapi lokasinya sangat berbahaya. Anda harus melewati reruntuhan untuk mencapai air terjun aliran balik. Seharusnya berada di rawa runtuhan. Jika Anda bukan dosian, mungkin mustahil untuk mencapainya. Wajah tua itu berbicara perlahan, menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Bahaya di sepanjang jalan juga membuatnya khawatir. Kira-kira seberapa jauh jaraknya? Soyen terus bertanya. Jarak bukanlah kuncinya. Yang paling sulit adalah runtuhan itu dipenuhi dengan monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Anda berhasil melewati runtuhan, kekuatan air terjun aliran balik sangat menakjubkan. Hanya klan naga yang tahu cara melewatinya dengan aman. Selain itu, rawa juga berada di bawah kendali klan naga. Untuk mendapatkan buah Nirvana 9 putaran dari sana, Anda membutuhkan izin klan naga. Jika tidak, Anda akan dimusnahkan oleh klan naga. Wajah tua itu merutkan kening dalam-dalam. Kesulitan-kesulitan ini sudah cukup menantang bahkan untuk Soyen, yang sekarang berada di tahap akhir alam 9 bintang. Soyen merutkan kening mendengar ini. Mendapatkan buah Nirvana 9 Revolusi tampaknya jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Dia tidak hanya harus berurusan dengan monster darah, tetapi juga klan naga, yang keduanya saat ini berada di luar kemampuannya. Namun Soyen bukanlah orang yang mudah menyerah, dan monster darah memiliki kristal darah. Jika dia bisa mendapatkan sejumlah besar kristal darah, itu akan membantunya meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Reruntuhan bekas benua Dodi, seharusnya ada cukup banyak hal baik di sana, pikir Soyen. Perjalanan ini bukan hanya untuk membantunya menembus kedosian, tetapi juga untuk menemukan keberuntungan bagi semua orang. Terima kasih senior, saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan tinggal di klan untuk sementara waktu dan membersihkan monster darah di sekitarnya terlebih dahulu. Soyen menanggupkan tangannya dengan hormat. Setelah menerima rute umum, meskipun perjalanan itu terdengar berbahaya, bahaya dan peluang seringkali berjalan beriringan, dan Soyen bertekad untuk pergi. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.